Salam sejahtera dan salam sukacita bagi kita semua. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis di dalam Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjabah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu,
Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ada dua orang yang datang pada Yesus saat itu di dalam teks ini. Kedua orang ini memiliki persamaan sekaligus memiliki perbedaan dalam latar belakang mereka. Yang pertama adalah Yairus. Pekerjaannya sebagai kepala rumah ibadat. Dia adalah seorang besar dan memiliki kedudukan yang sangat penting. Namanya dan pekerjaannya dituliskan dengan jelas di dalam teks firman Tuhan hari ini. Sedangkan orang yang kedua adalah seorang perempuan. Tetapi namanya dan pekerjaannya tidak dituliskan. Kemungkinan dia berasal dari masyarakat lapisan biasa-biasa atau dari golongan bawah. Persamaan kedua orang ini adalah mereka sama-sama datang kepada Yesus untuk mengharapkan, memohonkan pertolongan atas penderitaan, atas pergumulan yang mereka alami hari ini. Yairus datang untuk putrinya yang sedang sakit, sedangkan sang perempuan itu datang untuk dirinya sendiri. Kita bisa belajar dalam teks ini, Yairus orang yang besar dan orang yang penting itu datang kepada Yesus dengan sikap kerendahan hatinya. Dia tersungkur di kaki Yesus untuk memohon kesembuhan putrinya. Dia memohon agar Yesus meletakkan tangannya pada putrinya yang sakit itu. Dia memiliki keyakinan pada kuasa Yesus, bahwa Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan putrinya. Dia sadar, walaupun saat itu dia punya kuasa, punya power, punya jabatan dalam memimpin kepala rumah ibadah, tapi dia menyadari bahwa dia tidak punya kuasa untuk menyembuhkan putrinya. Dan kuasa itu dia yakini hanya ada di dalam dan melalui Yesus itu sendiri. Tetapi saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah perjalanan ke rumah Yairus, seorang perempuan yang sudah sakit, menderita pendarahan selama 12 tahun, datang kepada Yesus. Dia sudah menjalani pengobatan berulang-ulang, menghabiskan segala uangnya. Tetapi apa yang dia dapatkan? Keadaannya bukan semakin baik, tapi justru semakin parah. Betapa beratnya lah penderitaannya saat itu. Dia menjalani kehidupannya selama 12 tahun dalam
penderitaan dalam tantangan yang begitu berat. Tetapi saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, di balik penderitaan pengalamannya, dia punya harapan besar kepada Yesus, bahwa Yesuslah yang berkuasa memulihkan, menyembuhkan dia. Sehingga dia berkata di dalam teks ini, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Lihatlah betapa besarnya imannya pada Yesus. Walaupun dia seorang perempuan yang lemah, sakit-sakitan, kehilangan banyak uangnya, tapi dia punya keyakinan yang besar, punya iman yang besar, punya pengharapan yang besar bahwa Yesus berkuasa untuk menyembuhkan dia. Dan itu terbukti setelah ia menjamah jubah Yesus. Firman berkata, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Kuasa Yesus mengalir kepadanya. Akhirnya terjadi kesembuhan. Itulah sebabnya penting sekali bagi kita untuk tetap beriman, percaya kepada Tuhan. Sebab iman itulah yang mendorong kita untuk meyakini bahwa Yesus berkuasa atas kesembuhan. Kemudian Yesus berkata kepadanya, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Iman itu adalah keyakinan dan kepercayaan penuh kepada Yesus yang disertai dengan penyerahan diri total. Iman itu sebagai jalan pembuka pintu kesembuhan. Setelah peristiwa penyembuhan ini, datanglah kabar duka. Anak perempuan Yairus telah meninggal dunia. Bagi mereka tidak ada lagi harapan. Waktu sudah terlambat. Maka tidak ada lagi gunanya kedatangan Yesus. Tetapi Yesus tidak mempedulikannya. Sebaliknya Yesus berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja." Yesus kembali mengingatkan Yairus tentang perlunya beriman dalam setiap kondisi berat yang dia alami. Yesus ingin agar Yairus tetap mengandalkan imannya dan percaya kepada kuasa Yesus. Tepat seperti di awal dia datang tersungkur di hadapan Yesus. Memang benar setelah mereka datang ke rumah Yairus, putrinya sudah meninggal. Banyak orang yang sudah berkabung. Tetapi ketika Yesus mengatakan bahwa anak tersebut tertidur, orang-orang itu menertawakan Yesus. Mungkin orang itu berpikir, bagaimana mungkin orang yang meninggal bisa disebut tidur, padahal sudah jelas dia meninggal. Tetapi akhirnya Yesus mengusir mereka keluar. Yesus memegang tangan anak itu dan berkata, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Dia sembuh, dia bangkit, dia hidup, dia tidak lagi mati. Karena kuasa Tuhan, kuasa Yesus yang melampaui pikiran dan pekerjaan manusia. Semua orang yang hadir sangat takjub melihat kuasa Yesus yang besar itu. Mereka melihat bahwa Yesus berkuasa atas hidup ini.
Manusia yang mengalami kematian dibangkitkan oleh Yesus yang hidup. Yesus memperlihatkan kembali otoritas kuasanya pada orang yang meninggal itu. Begitulah besar kuasa Yesus. Dan menarik dalam teks ini, Yesus melarang mereka untuk memberitakannya karena waktunya belum tiba. Waktu Sang Mesias belum tiba. Pada saat itu waktunya adalah untuk memberitakan kerajaan Allah dengan menunjukkan kuasa dari kerajaan Allah. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk tetap setia, percaya, beriman kepada Tuhan. Saat ada kesusahan, penderitaan, percayalah ada kuasa Tuhan. Iman itulah yang membuat semakin kita kuat dan semakin kuat pula kita berharap dan berserah kepada Tuhan. Itulah pentingnya bagi kita untuk selalu hidup di dalam iman. Semakin kita beriman, maka semakin berserahlah kita pada kuasa Tuhan. Dan semakin kuatlah kita menerima, menjalani setiap situasi hidup yang kita alami. Mari beriman saudara-saudara. Mari punya iman yang kokoh, yang teguh. Agar dalam hidup ini kita bisa menjalaninya dengan penuh pengharapan. Ada sebuah kisah inspiratif seperti ini. Pada suatu waktu, Tuhan menyuruh seorang pemuda untuk mendorong sebuah batu yang sangat besar setiap hari. Hasilnya tentu batu tersebut tidak bisa bergerak sama sekali. Karena batunya sangat besar, didorong sekuat mungkin batu itu tidak bergerak bahkan 1 sentimeter sekalipun. Pemuda ini mulai ragu, mengeluh, dan bertanya kepada Tuhan, apakah ia telah gagal? Apakah ia telah melakukan sesuatu yang tampaknya mustahil dan sia-sia? Tuhan menjawab pemuda tersebut bahwa semua perintahnya tidak ada yang sia-sia. Lihatlah, tanganmu menjadi berotot, punggungmu menjadi kekar, kaki menjadi tegap. Melalui tugas ini ia telah bertumbuh menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan memang tugasnya hanyalah untuk patuh mendorong batu setiap hari sekuat mungkin. Tuhan tidak pernah berkata untuk memindahkan atau menggeser batu itu sejauh mungkin. Tuhan hanya meminta dia untuk patuh mendorong batu itu sekuat tenaga setiap hari. Betapapun susahnya, walaupun tampaknya tidak berhasil, harus tetap didorong. Bagian dan tugas pemuda tersebut adalah hanya untuk tetap harus patuh mendorong batu itu setiap hari. Pada waktunya, Tuhanlah yang akan menggeser batunya. Tuhan meminta kita untuk taat dan setia kepada perintah-perintahnya untuk melatih iman kita. Tetapi yang harus kita sadari adalah tatkala kita belum berhasil memiliki iman yang sanggup memindahkan gunung, kita tetap harus terus berlatih ketaatan kita kepada Tuhan. Sampai suatu waktu kita telah berhasil memindahkan sebuah gunung pun. Sadarlah bahwa yang berhasil pindahkan gunung bukan karena iman kita, tetapi Tuhan. Dialah yang memindahkan gunung itu. Sering kita salah mengerti. Tatkala kita berhasil, kita berkata, ini adalah karena iman dan ketaatan saya pada Tuhan. Bukan, tapi karena Tuhan yang membuat kita berhasil. Maka tugas kita hanya untuk beriman dan taat pada perintahnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.